Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriatus Saleh Azra dari kelompok 6 tes dan pengukuran penjas. Kelompok kami akan membahas tentang pengukuran skala sikap, pengertian dan contoh skala Likert, pengertian dan contoh semantik diferensial, tes kognitif yang meliputi tes esai dan tes objektif. Pengukuran skala sikap. Pada umumnya, pengukuran sikap dapat dibagi dalam 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Setiap cara memiliki keuntungan dan keterbatasan, sehingga peneliti perlu mempertimbangkan cara yang sesuai dengan tujuan penelitian sikap. Wawancara langsung biasanya dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditanyakan langsung kepada responden. Kelemahan metode ini adalah responden seringkali merasa ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, sehingga hasil wawancara yang diperoleh dapat tidak sesuai dengan kenyataannya. Observasi langsung biasanya dilakukan melalui pengamatan langsung tingkah laku individu terhadap suatu objek sikap. Kuesioner sikap digunakan dengan mengukur nilai tertentu dalam objek sikap di setiap pernyataan. Di sini, setiap responden mengisi langsung tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang dibuat. Pengertian skala Likert. Skala Likert adalah sebuah skala penelitian yang biasa digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan menggunakan skala ini, responden akan diminta untuk melengkapi kuesioner sehingga mereka diharuskan untuk menyampaikan tingkat persetujuannya terhadap beberapa pertanyaan. Perlu diketahui bahwa skala Likert memiliki bentuk yang sangat beragam, tergantung dari tujuan yang ingin didapatkan oleh para peneliti. Bentuk pertama yaitu berupa pendapat mengenai persetujuan suatu kebijakan yang sedang terjadi. Adapun jawaban yang harus diisi nantinya adalah sebagai berikut: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Berikut contoh dari skala Likert, yang mana sebuah pernyataan dengan berisi jawaban yaitu sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Responden biasanya akan menjawab sesuai atau mencentang sesuai dengan dirinya masing-masing. Jika responden mau menjawab setuju, ya harus dicentang di kolom setuju. Begitu juga dengan yang lain. Semisal responden mau menjawab kurang setuju, ya nanti dicentang di kolom kurang setuju. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Henrizal Al-Wahidi Putra akan menjelaskan tentang pengertian skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, namun bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya, data yang diperoleh adalah data interval. Biasanya, skala ini digunakan untuk mengukur sikap tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Skala ini berbeda dengan skala Likert yang menggunakan checklist atau pilihan ganda. Pada skala ini, responden langsung diberi pilihan bobot hal. Berikut contoh dari skala semantik diferensial. Selanjutnya saya pasrahkan ke rekan saya, Muhammad Gilang Saputra. Terima kasih. Selanjutnya ada tes kognitif, tes esai, dan tes objektif. Tes esai adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari pertanyaan atau suruhan yang menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. Tes ini dirancang untuk mengukur hasil belajar di mana unsur-unsur yang diperlukan untuk menjawab soal dicari, diciptakan dan disusun sendiri oleh pengambil tes. Peserta tes harus menyusun sendiri kata-kata dan kalimat dalam merumuskan jawabannya. Butir soal mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Tes objektif adalah tes yang keseluruhan informasi yang diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia.
Butir soal telah mengandung kemungkinan jawaban yang masuk dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes. Kemungkinan jawaban telah dipasok oleh pengkonstruksi tes dan peserta hanya memilih jawaban dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Terima kasih.